Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas proses produk halal. Terdapat 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Yang pertama, komitmen tanggung jawab. 2. Bahan. 3. Proses produk halal. 4. Produk. 5. Pemantauan dan evaluasi. Apakah yang dimaksud dengan SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal? Dijelaskan dalam pasal 65 PP nomor 39 tahun 2021, yaitu suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. Pengertian umum dari produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. 4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. 5. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 6. Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 7. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 8. Pernyataan pelaku usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. 9. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pedoman pelaksanaan sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: 1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan 2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Pedoman pelaksanaan sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya memiliki kriteria: 1. Bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif. 2. Tidak menggunakan bahan berbahaya, dan atau 3. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Untuk proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana memiliki kriteria: 1. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis. 2. Proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hardel atau lokasi tempat dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang diterapkan oleh BPJPH. Standar halal sebagaimana dimaksud paling sedikit: 1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan PPH. 2. Adanya pendampingan PPH. Penerapan SJPH bagi UMK dalam mengajukan sertifikasi halal terdiri dari: 1. Produk, 2. Bahan, 3. PPH.
Komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak perusahaan untuk selalu fokus mengembangkan dan menerapkan sistem jaminan produk halal dan bertanggung jawab meminimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan atau fatwa MUI. Unsur komitmen dan tanggung jawab: 1. Kebijakan halal, 2. Tanggung jawab manajemen puncak, 2. Pembinaan sumber daya manusia. Untuk kebijakan halal adalah pernyataan tertulis komitmen pelaku usaha atau manajemen puncak perusahaan untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal dan menghasilkan produk halal dengan pernyataan sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan halal pelaku usaha mencakup: 1. Menetapkan kebijakan halal, 2. Melaksanakan kebijakan halal secara konsisten, 3. Memastikan kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak terkait. Untuk tanggung jawab manajemen puncak: 1. Menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan yang berkelanjutan. 2. Menetapkan dan meregistrasi penyelia halal. 3. Memastikan semua personel menjaga integritas halal termasuk pemasok dan distributor. 4. Menetapkan tim manajemen halal, tugas dan tanggung jawabnya dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang disertai bukti tertulis. Kemudian pembinaan sumber daya manusia. Perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi bidang halal. 2. Ketentuan bahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17-20, PP Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 62. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal meliputi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, juga bahan penolong. Nah, untuk ini semua yang berasal dari hewan, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, tumbuhan, mikroba, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. 2. Dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. 3. Tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Untuk dokumen pendukung bahan: 1. Dokumen pendukung untuk bahan yang digunakan harus valid dan atau masih berlaku. 2. Dokumen pendukung yang berupa surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi harus dikeluarkan oleh produsen, bukan dari distributor atau supplier. Proses produk halal atau PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bahan yang tidak halal. Wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Lokasi yang wajib dipisahkan hanya lokasi penyembelihan. Tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Tempat pengolahan memisahkan tempat pengolahan antara yang halal dan tidak halal meliputi penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk, dan proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk. Tempat pengemasan memisahkan tempat pengemasan antara yang halal dan yang tidak halal meliputi bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk dan sarana pengemasan produk. Untuk tempat penjualan, memisahkan tempat penjualan antara yang halal dan yang tidak halal meliputi sarana penjualan produk dan proses penjualan produk. Tempat penyimpanan memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal meliputi penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan, dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk. Tempat pendistribusian memisahkan tempat pendistribusian antara yang halal dan yang tidak halal meliputi sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk dan alat transportasi untuk distribusi produk. Tempat penyajian memisahkan tempat penyajian antara yang halal dan yang tidak halal meliputi sarana penyajian produk dan proses penyajian produk. Ketentuan pemisahan alat.
Alat pengolahan wajib memenuhi persyaratan: 1. Tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian. 2. Menggunakan sarana yang berbeda untuk halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. 3. Menggunakan sarana yang berbeda untuk halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. 4. Memiliki tempat penyimpanan tersendiri untuk yang halal dan tidak halal. Alat PPH wajib dijaga kebersihan dan kehigienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal. Setiap bagian peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan PPH wajib dijamin tidak terbuat dari bahan tidak halal. Dilarang menggunakan alat penolong dari bahan tidak halal, misalnya sikat atau kuas dari bulu babi. Alat pendistribusian wajib memenuhi persyaratan: 1. Tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal. 2. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. 3. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Dan memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Prosedur proses: 1. Pembuatan rencana produksi atau worksheet harus mengacu pada matriks bahan. 2. Bahan yang dapat digunakan dalam produksi produk halal hanya yang terdapat dalam daftar bahan. 3. Lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal. 4. Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram. 5. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal, maka prosedur pembersihan dipastikan dapat menghilangkan atau menghindari produk dari kontaminasi silang. 6. Bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung turunan babi, alat lini produksi dipastikan benar-benar terpisah. 7. Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi. 8. Catatan produksi disimpan dan didokumentasi dengan baik. Prosedur PPH: 1. Mensosialisasikan prosedur PPH kepada semua pihak terkait. 2. Mendokumentasikan bukti sosialisasi. 3. Melakukan evaluasi efektivitas prosedur PPH secara berkala. 4. Menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait. 5. Menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. 6. Memiliki prosedur identifikasi, analisis bahaya ketidakhalalan dalam PPH dan penetapan titik kritis serta menetapkan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap titik kritis tersebut. Kemudian 7. Menetapkan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil evaluasi serta batas waktu penyelesaian. 8. Menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual kepada konsumen. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka dilakukan penarikan. Di antaranya, produk tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diproses ulang, downgrade atau diformulasi sebagai produk halal. 2. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diklaim sebagai produk halal. 3. Produk harus dimusnahkan. Kemudian yang terakhir, menyiapkan dokumen proses pengolahan produk. Produk wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. 2. Wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. 3. Wajib menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal tidak untuk: 1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh root beer, es krim rasa rum raisin, bir 0% alkohol. 2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog. 3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak. 4. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Dan 5. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis atau vulgar. 5 hal yang wajib dalam PPH. 1. Bahan baku, pastikan menggunakan bahan baku halal. 2. Proses produksi, tidak tercampur dengan bahan atau barang najis atau haram. 3. Tempat, alat, dan fasilitas produksi terpisah dari kemungkinan kontaminasi barang haram. 4. Penyimpanan produk halal harus disimpan terpisah dari barang haram atau najis. 5. Distribusi berdasarkan prinsip kemaslahatan dan terhindar dari kontaminasi barang haram atau najis.
Berikut ini merupakan contoh alur proses produk halal. Pemantauan dan evaluasi dimulai dari 1. Melakukan audit internal minimal setiap 1 tahun sekali untuk pemantauan penerapan SJPH. 2. Melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH. 3. Memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. 4. Memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. 5. Melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ketentuan dari bahan penyelenggara jaminan produk halal. Berikut ini alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare.